Nah, bisa dapat gambarnya, ya apa Ilham? Putri bisa nampak gambarnya? Nampak, Pak. Nah, nampak situ magnet yang bergerak. Jadi hukum Faraday itu, ya, a changing magnetic flux through a loop or lobe of wire induced electromagnetic force, voltage in its lobe. Ya, jadi perubahan dari fluksi magnetik di sepanjang lingkaran pengantar, maka di sepanjang pengantar akan diinduksikan electromagnetic force, EMF itu, ya, electromotive force, electromotion force boleh juga. Nah, itu apa sih itu prosesnya? Anda nampak di situ ya. Pengantar kutub digerak, ini kutub yang bergerak, ya. Kalau sebenarnya bisa juga nanti pengantar yang bergerak, kutub diam. Dalam lapangan, dalam kondisinya berarti yang penting itu apa? Yang penting terjadi perubahan fungsi magnet pada satu waktu. Yang penting, ya. Lanjut. Ini hukum lain lagi. Hukum lain saya kira perginya nanti ke arah ada hukum lain. Hukum lain itu mengandung bahwa yang disebabkan akan menentang arah penyebabnya. Makanya rumus Faraday itu sebenarnya ada minusnya. Itu karena hukum lain. Jadi arus induksi dari sebatang konduktor seperti sebagaimana arah daripada arus itu berlawan arah terhadap perubahan magnetic flux, ya, terhadap magnetic field yang dihasilkan. Jadi intinya itu adalah bahwa GGL yang dibangkitkan akan menentang arah yang membangkitkan, ya. Jadi atau yang sebenarnya the direction of induced EMF in a coil or conductor in such that it oppose the cause of producing it. Jadi opposite itu berlawan arah dengan yang penyebabnya. Ini seperti itu hukum lain. Ya. Ini dengan cara tangan kanan Fleming lagi, tidak dosa sudah dijelaskan tadi. Ini Fleming right on roll. Ini arah yang dengan pakai tangan kanan Fleming tadi, ya, yang sudah dijelaskan. Nanti kamu menentukan arah itu aja lagi. Ini prosesnya saya kira itu ya, basic generation sama proses terbentuknya GGL tadi. Jadi ini kalau diselesaikan nanti akan berhenti dia ini. Ya, jadi ini nol seperti ini, nanti bergeser 90 derajat begini, geser 90 derajat lagi begini, geser lagi 90 derajat lagi begini. Sebenarnya pas 10 itu yang datar ya, 270 kalau nanti disampai ke bawah. Ini satu putaran penuh. Jadi Anda nampak di situ bahwa dalam satu putaran penuh itu akan terbentuk nanti GGL yang berbentuk sinusoida seperti ini. Ya. Baru dia akan keluar beban R1. Ya. Berarti nanti kalau generator berputar terus, maka bentuk GGL-nya tetap seperti terus belakang sampai, ya. Oke, lanjut. Ini yang dibagi persegi-segi simple loop generator, sudah Pak jelaskan. Saya kira sampai sini tadi ya, generator. Ini kalau yang satu, masih nampak gambarnya kan? Ini kalau satu coil, B kalau banyak coil. Resultan current ini kalau banyak coilnya gitu ya. Understand current wave shape. Ini resultan current wave shape when number of conductor use result current wave shape. Jadi jika sejumlah pengantar digunakan untuk menghasilkan arus, ya. Jadi nanti dia berimpit nanti gini. Ya. Oke, ini detail konstruksi daripada sebuah mesin DC. Jadi ingat bahwa mesin DC itu bisa berfungsi sebagai generator dan bisa berfungsi sebagai motor. Ya, Hakim? Hakim paham itu? Ya, Pak. Yang penting enggak mesin DC itu sama dengan bedanya gini aja nanti. Kalau mesin DC bisa dibagi dua, ada motor, ada generator. Konstruksinya tetap sama, ya. Tergantung nanti dioperasikan sebagai apa dia, sebagai motor ke atau sebagai generator ke. Gitu. Ya, paham ya? Ini bagian-bagiannya.
busnya dengan gambar. Kalau Anda mau gambar, ini gambarnya. Ya. Dan Anda baca ini nanti. Ada jok, bodinya, rotor, stator, field elektromagnetik, pole core and pulso, pole inti kutub dan sepatu kutub, brush, shaft, sumbu, armatur, coil, komutator, bearing. Ya, nah lihat di sini. Field coil, armatur coil, brush, komutator, armatur konduktor, jok, pole core, pulso, eyeball, ini bautnya. Ini shaft, ini poros, ini kaki dudukannya. Ya, kira-kira cross section of view of the mesin seperti ini, kira-kira seperti ini. Main part ini yang paling utama aja, main part of 4-pole DC mesin. Jadi komponen utama dari mesin DC 4 kutub. Ya, ini Anda bisa lihat nanti gambarnya. Ini yang detailnya seperti ini kira-kira bentuknya. Bahkan mestinya saya mau Anda pergi ke labor, tapi bisa dijelaskan di sini bentuknya. Wheel windingnya ini, armatur core-nya ini yang masuk ke armatur konduktor, ini di rotor ya, ini field pole, ini jok, ini lux, wheel winding, ini brushnya yang ini nempel di komutator, ini poros, ini komutator, ini feed kakinya. Nah, oke. Habis saya kira. Nah, kalau sudah habis, itu prinsip generator saja baru ya. Sudah habis hampir 1 jam menjelaskannya. Nah, bagaimana Anda bisa mengerti? Anda baca itu lagi nanti Bapak share nanti di grup. Kemudian bagaimana memodelkan, nanti sebentar ya. Bagaimana memodelkan mesin listrik itu sukar kita bayangkan, maka cara terbaik dimodelkan dalam bentuk rangkaian listrik. Ya. Jadi prinsipnya tadi ada 2 bagian besar, ada rotor, ada stator. Nah, rangkaian kelistrikannya pun rangkaian pengganti mesin DC itu kita harus pertegas dulu. Dia sebagai motor apa dia sebagai generator? Ya. Nah, saya cari start dulu sebentar untuk yang berfungsi sebagai motor, sebagai generator. Apa sudah ini tadi tuh?